Allah adalah zat yang maha suci. Suci dari semua hal yang ada di alam ini. Langit, bumi beserta segala isinya adalah makhluk yang diciptakan Allah, termasuk matahari, bulan, siang, malam, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dengan Alus Channel, saluran edukasi pembahasan Al-Quran, tafsir singkat, dan informasi lainnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, serta ikuti kami, dan simak sampai selesai. Di video kali ini, kita akan mengurangikan tafsir singkat surat Asyam. Semoga bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah yang agung ini dengan 8 sumpah. Dia berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya yang ia kehendaki. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa Allah dapat bersumpah dengan apapun, kecuali padanya ada keutamaan dan keistimewaan, serta ibroh yang bermanfaat bagi siapa saja yang mengetahuinya, dan orang yang mau mengambil contoh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Allah bersumpah dengan menyebut matahari, yaitu bintang yang paling besar, yang menyinari seluruh alam. Allah menjadikan matahari itu menyinari seluruh alam, sampai lapisan yang paling dalam. Cahayanya menembus lubang yang paling kecil, dan gua yang dapat dicapai oleh cahaya itu. Kemudian, cahaya itu berpindah ke bagian lain dari bumi ini, ketika malam datang di belahan bumi lainnya, dan inilah tanda kekuasaan Allah. Kalimat wadukaha, yang artinya adalah dan cahayanya, yakni cahaya matahari yang menerangi seluruh alam, cahaya yang menghapus kegelapan malam, sehingga nampaklah segala sesuatu yang ditutupi oleh gelapnya malam. Inilah tanda kekuasaan Allah. Cahaya matahari itu tidak akan pernah berkurang, dan tidak pula bertambah, kecuali Allah menghendaki berakhirnya kehidupan di dunia. Cahaya matahari yang sungguh besar itu terus-menerus bersinar sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Sang Pencipta. Kecuali ditutupi oleh gerhana yang mengakibatkan cahaya matahari berubah dalam waktu yang tidak panjang. Dan peristiwa gerhana juga adalah tanda kekuasaan Allah. Gerhana terjadi atas izin Allah, dan ketika gerhana matahari terjadi, disyariatkan bagi seluruh umat Islam untuk mendirikan salat gerhana dan memperbanyak doa kepada Allah. Wal qamari idza talaha, dan apabila bulan mengiringi matahari ketika matahari terbenam dan alam menjadi gelap, datanglah bulan sebagai cahaya di kegelapan itu, menjadi penerang bagi manusia di malam hari. Begitulah pergantian siang dan malam, pergantian tugas antara matahari dan bulan. Peristiwa ini akan terus berlanjut sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah. Bulan mengiringi matahari pada pertengahan bulan pertama. Kemudian sebaliknya, matahari mengiringi bulan dan bulan mendahuluinya pada pertengahan bulan yang terakhir. Selain gerhana yang terjadi pada matahari, bulan juga memiliki masa yang padanya, seperti terjadi gerhana bulan yang terjadi pada matahari. Maka ketika terjadi gerhana bulan, disyariatkan pula saat itu untuk melaksanakan salat gerhana seperti yang disyariatkan kepada gerhana matahari. Wanahari iza jalaha, dan siang apabila menampakkannya. Apabila siang hari menampakkan bumi, menjelaskan dan menerangkannya, karena dengan siang hari akan jelas dan nampak segala sesuatu. Wal laili iza yakshaha, dan malam apabila menutupinya. Apabila menutupi bumi hingga seperti kain yang menyelimuti segala sesuatu. Ini akan terlihat jelas ketika matahari terbenam dan Anda sedang berada di pesawat. Anda akan mendapati bumi gelap di bawahmu. Karena saat naik pesawat, Anda menyaksikan matahari karena Anda tinggi. Tetapi bumi yang berada di bawah Anda, matahari, sudah terbenam. Anda akan mendapatinya seakan tertutup dengan pakaian hitam. Inilah makna firman Allah.
walaili iza yaghsha, dan malam apabila menutupinya. Pergantian siang dan malam terkadang cepat dan terkadang pula lambat. Dan terkadang waktu keduanya sedikit berdekatan. Malam menjadi sedikit lebih panjang dan siang menjadi sedikit berkurang. Ataupun sebaliknya, waktu siang menjadi lebih panjang dan waktu malam menjadi lebih pendek. Allah berfirman, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Al-Hajj ayat 61. Dan ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Malam mengangkat cahaya di siang hari dengan gelapnya dan menutupi semua alam yang dicapai oleh kegelapan itu. Semua itu Allah ciptakan untuk maslahat hamba-hambanya. Allah berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka, apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Qasas ayat 71-72. Maka siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan untuk kalian siang dan malam? Apakah ada Tuhan selain Allah yang mengatur alam ini? Kemudian Dia mendatangkan dua waktu yang berbeda ini, mendatangkan malam pada waktunya dan siang pada waktunya juga. Dan jika Dia berkehendak menjadikan siang itu terus-menerus, maka kalian tidak akan bisa beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Semua ini adalah bukti kekuasaan Allah yang mengatur kehidupan di dunia. Dia menjadikan itu semua hanya untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Demi langit dan bangunannya yang kokoh, Allah bersumpah dengan langit yang 7 tingkat, dan bangunan langit itu yang ditinggikan dengan kokohnya. Allah menempatkan langit itu berada di atas, sebagai atap bagi bumi. Allah berfirman, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Az-Zariyat 47-48. Dan bumi serta penghamparannya. Maksudnya, bumi beserta yang lainnya hingga menjadi seimbang. Tidak terlalu gembur, tidak juga terlalu keras, tapi ia sangat cocok untuk makhluk hidup, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah di antara nikmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan menjadikan bumi ini seimbang dan menjadikannya bersifat tengga-tengga antara lembek dan keras, kecuali di tempo-tempo tertentu. Tapi tempat yang seperti itu sedikit dan tidak sebanding dengan yang banyak. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Jiwa di sini walaupun dengan lafaz tunggal, namun maksudnya umum. Artinya semua jiwa. Wama sawaha, maknanya menyempurnakan fisiknya dan menyempurnakan fitrahnya, di mana Allah menciptakan segala sesuatu pantas dengannya dan sesuai dengan kondisinya. Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, maknanya penciptaan yang cocok untuknya, kemudian memberinya petunjuk. Faha 50. Maknanya memberinya petunjuk kepada perkara-perkara yang ada untuknya. Begitu juga menyempurnakan fitrahnya, terutama manusia. Sesungguhnya Allah telah menjadikan fitrahnya di atas keikhlasan dan tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ar-Rum ayat 30. Falhamah, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, maknanya Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada jiwa-jiwa tersibat, fujuroha wa taqwaha, jalan kefasikan dan ketakwaannya. Allah mendahulukan kefasikan sebelum takwa, padahal ketakwaan tidak diragukan lagi bahwa itu lebih baik. Para ulama mengatakan,
Ini adalah bentuk perhatian kepada penggalan ayatiyat, fujuroha wa taqwaha, atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Kefasikan adalah lawan dari ketakwaan. Ketakwaan adalah ketaatan kepada Allah, sedangkan kefasikan adalah kemaksiatan kepada Allah. Setiap orang yang bermaksiat, dia adalah fajir atau fasik. Meskipun orang yang fajir secara kebiasaan adalah orang yang tidak menjaga kehormatan diri, tetapi secara syariat maknanya mencakup semua orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin." Maksudnya adalah orang-orang kafir. Memberikan ilham dengan ketakwaannya adalah menunjukinya kepada yang sesuai dengan fitrah. Karena kefajiran atau kefasikan adalah keluar dari fitrah. Tapi terkadang Allah memberikan ilham kepada sebagian jiwa yang mengarah ke penyimpangannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ash-Shaf ayat 5. Allah tidak akan menzalimi siapapun, tetapi Allah tahu bahwa Ia tidak menginginkan kebaikan, maka Allah palingkan hatinya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Lafaz qad aflaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah. Maknanya, menang memperoleh yang ia cari dan selamat dari yang ia takutkan. Sedang lafaz man zakaha, yang artinya orang yang menyucikan jiwa itu. Maknanya, orang yang menyucikan dirinya, dan maksud tazkiyah atau menyucikan dalam ayat ini, bukan tazkiyah yang dilarang. Dalam firman Allah lainnya, Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci." An-Najm ayat 32. Yang dimaksud menyucikan jiwa dalam ayat di atas adalah dengan membersihkannya dari kesyirikan dan noda-noda maksiat, sehingga jiwa tetap menjadi suci, bersih dan bening. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya. Maknanya, siapa saja yang menginginkan jiwanya terjerumus kepada kebinasaan dan kemaksiatan. Ini butuh berdoa kepada Allah, agar seorang insan diteguhkan di atas ketaatan kepadanya, dan di atas ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Maka hendaknya Anda selalu meminta kepada Allah keteguhan, ilmu yang bermanfaat, dan amalan soleh. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Baqarah ayat 186. Kaum Samud telah mendustakan risalah yang diturunkan kepada nabi mereka. Kaum Samud adalah salah satu kaum yang telah musnah, yang dibinasakan oleh Allah. Kaum Nuh, Ud, Samud, kaum Nabi Ibrahim, dan penghuni kota Madian. Mereka adalah umat yang telah dibinasakan oleh Allah karena pembangkangan mereka terhadap agama Allah. Allah karuniakan kepada mereka berbagai kenikmatan. Akan tetapi dengan kenikmatan itu, mereka kafir kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Tidak ada kesyukuran yang mereka persembahkan untuk Allah, Sang Pemberi nikmat itu. Kaum Samud telah mendustakan nabinya. Disebabkan oleh perilaku mereka yang melampaui batas, mereka enggan beribadah kepada Allah. Ketika Allah mengutus kepada mereka Nabi Syaleh, nabi yang berasal dari golongan mereka, Nabi Syaleh mengajak kepada kebenaran yang datang dari Allah. Mereka mengatakan, "Dia hanyalah manusia biasa seperti kita. Bagaimana mungkin kita mentaatinya?" Bahkan, mereka pun menantang Nabi Syaleh untuk mendatangkan satu bukti akan kebenaran yang beliau sampaikan. Dan ketika bukti itu terwujud, mereka tetap saja pada kekafiran yang telah merusak jiwa mereka. Tatkala orang yang paling buruk di antara mereka keluar untuk membunuh unta itu, Rasulullah telah menjelaskan pembunuh unta itu di dalam salah satu hadis, bahwa dia adalah laki-laki berkulit merah. Rasulullah pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Ammar
Beliau mengatakan, "Maukah kalian berdua, aku beritahu, siapa manusia paling celaka dari dua orang laki-laki?" Kami menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Seorang laki-laki berkulit merah di kalangan Thamud. Dialah pembunuh unta dan orang yang memukulmu. Ya Ali, di sini diuban-ubunia hingga basah oleh darah." Hatta rahmat. Dalam hadis lain, Rasulullah menyatakan, dia adalah seorang pembesar yang berasal dari kaum Samud. Kitab Syahihain menyebutkan, Rasulullah bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka, Rasulullah bersabda, "Bangkitlah seorang laki-laki yang kotor, busuk, perusak, mulia di antara kaumnya, seperti Abu Zamah." H.R. Bukhari, Muslim. Maka Rasul mereka Syalih, alaihi salatu wassalam, berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah dan minumannya." Maksudnya, biarkanlah unta itu, jangan membunuhnya, dan jangan ganggu dia. Tetapi mereka malah tidak mendengarkan pesan ini. Lalu mereka mendustakannya. Maknanya, mereka mendustakan Nabi Saleh, dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya, kamu bukan Rasul." Begitulah adanya. Semua rasul-rasul yang diutus kepada kaum-kaum mereka, kaumnya meresponnya dengan tuduhan aib atau keurangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Az-Zariyat ayat ke-52. Semua rasul akan dikatakan oleh kaum-kaumnya, penyihir atau orang gila, sebagaimana juga dikatakan kepada Rasulullah SAW. Dia adalah penyihir, pendusta, gila, pujangga, dukun. Tetapi julukan buruk yang disematkan oleh musuh kepada wali-wali Allah tidak membahayakan mereka sama sekali. Namun, itu malah menambah kedudukan tinggi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka mengharapkan pahala, mereka akan memperolehnya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fiyakul," dan mereka menyembelih unta itu. Maknanya, mereka menyembelih unta tersebut yang menyebabkan kebinasaan. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka, yakni menimpakan siksa dan membinasakan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedikit pun menzalimi manusia. Tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena dosa-dosa adalah sebab yang mengundang kebinasaan, kehancuran, dan kerusakan. Manusia ditimpa berbagai musibah karena sebab diri mereka sendiri. Oleh karenanya, Allah berfirman, "Fadamdama alihim robuhum biza," maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Maknanya, karena sebab dosa mereka. Fasawaha, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Maknanya, Allah menyeluruhkan mereka dengan kebinasaan, hingga tidak tersisa seorang pun dari mereka. Sehingga mereka menjadi miat-miat bergelimpangan di kampung mereka itu. Wala yahofu ukbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Yakni, bahwa Allah tidak takut kesudahan mereka yang telah tertimpa azab. Dan Allah tidak takut terhadap orang yang mengikuti jejak mereka. Karena miliknya lah segala kekuasaan, dan di tangannya lah segala sesuatu. Berbeda dengan raja-raja lain, jika mereka berhasil mengalahkan yang lain atau menghukum yang lain, engkau akan mendapati mereka ketakutan, khawatir, dan balasan menimpa mereka juga. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, sungguh, Dia tidak akan takut sesudah mengazab mereka. Karena miliknya semua kerajaan dan pujian, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah, betapa agung dan mulianya kekuasaannya. Dan Allah sekali-kali tidak takut dengan akibat yang telah Ia lakukan, yaitu dengan membinasakan kaum Samud dengan azabnya. Karena Dialah yang Maha Kuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dia tidak takut kepada siapapun yang menentangnya, walau sekuat apapun dan sekaya apapun mereka. Akan tetapi jika mereka tetap saja mendustakan perintah Allah, maka untuk membinasakan mereka sangat mudah bagi Allah.
Ketika Allah memerintahkan Jibril untuk meneriakkan suara yang menggelagar, seketika mereka mati semuanya. Sedangkan Nabi Syolih beserta orang-orang yang beriman bersamanya mendapat pertolongan dari Allah. Inilah kisah kaum Samud, yaitu kaum Nabi Syolih yang kekuatan mereka tidak bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari azab. Dan pula kekayaan kota mereka tidak menjadikan mereka kaya. Mereka binasa hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan di akhirat, azab mereka akan lebih pedih dibandingkan azab yang ditimpakan kepada mereka di dunia. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, mereka menyerukan kepada kebenaran dan melarang dari kemaksiatan apabila azab datang di daerah mereka. Maka mereka akan selamat. Dan ini berlaku bagi Nabi atau pengikutnya. Sedangkan mereka yang tidak melakukan hal yang sama akan merasakan azab itu dan akan binasa dengan kematian yang hina. Semua ini merupakan tanda kekusaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.